Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Beberapa hari yang lalu atau tepatnya di Hari Raya Idul Fitri, mantan Menteri Perdagangan di era Jokowi yaitu Pak Tom Lembong menulis di akun media sosialnya ya, di mana beliau mencuit dengan tulisan selamat telah mengalahkan godaan dan ujian. Selamat menjemput kemenangan yang diperjuangkan dengan kesabaran, keikhlasan dan pengertian. Selamat bersyukur atas cinta kasih, gotong royong, dan kebersamaan yang menguatkan kita dalam perjuangan. Ibu, bapak, kakak, adik umat Islam yang hebat dan yang tercinta, selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, dimanapun berada. Pak Tom Lembong juga tidak lupa memberikan subtitle ya dalam bahasa Inggris, di mana dan pada akhirnya dia menulis pada keterangan ya di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2025 _1 Syawal 1446 Hijriah. Nah berarti kalau tulisan ini ditulis pada tanggal tersebut berarti Pak Tom Lembong atau timnya ini mencuit itu pada malam takbiran ya. Nah tulisan ini juga mengingatkan kita kembali kepada kasus Pak Tom Lembong di impor gula yang bisa dikatakan menjadi perhatian masyarakat. Bukan hanya bagi pendukung pilpres tertentu, namun bisa dikatakan bagi semua masyarakat ya. Baik itu masyarakat yang tidak ada hubungannya atau terkait dengan pemerintahan, ataupun mereka para petinggi-petinggi negara. Di antaranya adalah mereka para anggota DPR. Nah bisa dikatakan pada saat ini ada oposisi dan juga ada mereka yang dari pemerintahan. Dan seperti yang kita tahu, kalau Pak Tom Lembong ini bisa dikatakan terkait dengan salah satu capres pada tahun 2024, yaitu Pak Anies Baswedan, di mana beliau bisa dikatakan mendampingi Pak Anies pada saat-saat tertentu dan juga kerap meminta dukungannya untuk bisa terus berkampanye ya. Nah, tentu saja hal ini menarik karena memang di gedung DPR beberapa bulan yang lalu justru mereka yang berada atau partai-partai yang mendukung pemerintahan melihat bahwa kasus Tom Lembong ini berbeda dengan kasus lainnya. Di mana kalau yang lainnya seperti yang kita tahu ya, kalau kasus Pertamina, PT Timah dan juga yang lainnya itu memang terkonfirm gitu loh. Siapa tersangkanya, siapa para saksinya, sehingga masyarakat menilai bahwa tidak ada kesalahan di sini. Namun berbedanya dengan kasus Tom Lembong ini adalah mereka melihat bahwa sebenarnya kasus Tom Lembong ini agak aneh gitu loh. Agak aneh bahkan pada saat persidangan sekarang ini itu tidak sama sekali ditemukan keuntungan atau uang 1% pun yang diterima atau mengalir ke rekening Pak Tom Lembong. Sehingga wajar pada akhirnya para anggota DPR yang pro dengan pemerintahan, diantaranya adalah Pak Hinca Panjaitan dari Partai Demokrat, dan juga Pak Ridwanto Lalo dari Partai Nasdem itu seakan-akan mengeluarkan unek-uneknya atau mungkin bisa dikatakan emosi dengan tamu atau rekan yang diundang pada saat itu, yaitu pemimpin tertinggi dari kejaksaan yaitu Pak Jaksa Agung. Nah bagaimana luapan emosi atau statement yang keras dari mereka berdua ini? Mari kita simak videonya berikut ini. Saya ingin juga masuk ke sumber daya alam tadi yang import gula tadi. Kami merasakan, mendengarkan percakapan di publik. Penangkapan kasus Tom Lembong itu syarat dengan dugaan balas dendam politik. Itu yang kami dengarkan. Itu yang kami rekam. Karena itu kita sampaikan. Harus dijelaskan ini ke publik lewat Komisi 3 ini supaya betul-betul kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Menarik apa yang telah dipaparkan oleh Pak Jaksa Agung Republik Indonesia. Tapi sebelum saya melanjutkan, saya harus memperkenalkan diri dulu. Tak kenal maka tak sayang nanti. Karena anak baru di Komisi 3. Perkenalkan, nama saya Ridwanto Lalo, Dapil Sulawesi Selatan 1. Pak Jaksa Agung yang saya hormati,
sejak Pak Burhanuddin menjadi Jaksa Agung, beliau pernah menjadi Kajati Sulawesi Selatan. Saya tahu betul konsen pada pemberantasan korupsi. Dan kasus yang telah dibongkar nilainya triliun-triliunan, Pak. Ini sangat selaras dengan apa yang menjadi harapan, ekspektasi publik, bahwa sejatinya penegak hukum itu harus menarget kasus-kasus kelas kakap, bukan kasus-kasus kelas teri. Dan ini banyak tumpuan harapan masyarakat. Tetapi yang jadi pertanyaan kemudian, seperti halnya apa dikemukakan oleh senior kita, Bung Hinca Panjaitan, seringkali penegak hukum kita awalnya bagus, pendekatannya represif sensasional, heboh, luar biasa. Tetapi kadang dalam proses penanganannya, orang-orang yang disebut aktor terlibat kadang-kadang dipersempit, bukan diperluas. Saya tidak akan bicara kasuistik di sini, Pak, tapi ini menjadi koreksi bersama kita, bahwa sejatinya penegakan hukum itu harus fair dan berkeadilan. Seperti contoh tadi, kasus Tom Lembong, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dinyatakan tersangka. Tentu memunculkan persepsi di publik, apakah kasus ini murni penegakan hukum, atau jangan-jangan kasus ini orderan, pesanan. Karena yang kita takutkan adalah muncul persepsi di publik, persepsi di masyarakat, bahwa penegakan hukum ini selalu tendensius, hanya menarget orang-orang tertentu, menarget kasus-kasus lama. Nah, itu kita tidak mau, Pak. Saya percaya Pak Jaksa Agung pasti selalu meluruskan dan memurnikan penegakan hukum. Ya, itulah tadi statement atau keterangan dari Pak Hinca Panjaitan dari Partai Demokrat dan juga Pak Rudianto Lalo dari Partai Nasdem, di mana mereka berdua bisa dikatakan sama-sama menyuarakan aspirasi masyarakat yang menilai bahwa kasus Tom Lembong ini memang syarat dengan kepentingan. Bahkan tadi Pak Hinca Panjaitan dengan tegas atau statement yang cukup keras menyatakan bahwa dirinya melihat di masyarakat bahwa kasus Tom Lembong ini adalah kasus pesanan, ya. Bahkan Pak Rudianto Lalo juga kembali menegaskan atau makin menguatkan bahwa memang kasus dari Tom Lembong ini adalah orderan, dugaannya, ya. Sehingga bisa dikatakan satu gedung DPR itu bisa melihat kalau memang kasus Tom Lembong ini memang kasus yang di luar dari kebiasaan atau penuh dengan syarat politisasi dan juga keanehan. Nanti bila memang kita ada waktu dan sesuai, kita akan mendengarkan kembali dari anggota DPR yang lainnya, ya. Dan seperti kita tahu, kalau kasus Tom Lembong ini sekarang telah masuk dalam tahap mendengarkan keterangan saksi, di mana keterangan saksi pada beberapa minggu yang lalu adalah keterangan saksi yang dipanggil untuk dalam rangka memberatkan terdakwa, yaitu pada saat ini adalah Tom Lembong. Namun yang menariknya adalah saksi-saksi yang dibawa oleh kejaksaan itu justru menurut Tom Lembong membuat dirinya semakin lega, karena 6 saksi yang diperdengarkan kesaksiannya pada hari Kamis pada tanggal 20 dan Senin pada tanggal 24 Maret yang lalu itu bisa dikatakan malah menguatkan argumennya. Pak Tom Lembong mengatakan, saya hari ini semakin lega karena kebenaran semakin terungkap, semakin banyak kebenaran yang terungkap, kata Tom Senin sore selepas sidang. Nah, keterangan ini dipublish dari kompas.com, ya, yang ditulis pada tanggal 25 Maret 2025 yang ditulis oleh Singgih Wuryono dan Ardhito Ramadan. Sedangkan bisa dikatakan saksi-saksi yang dihadirkan adalah dari Kementerian Perindustrian, ada perencana ahli muda Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Cecep Saifullah Rahman, dan kasih standarisasi di Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Edi Endar Sirono. Sedangkan dari Kemendak itu terdapat
Direktur Impor Kemendak, mantan Kasubdit 2 Importasi Produk Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Kemendak 2014 sampai 2016, Muhammad Yani, Atase Perdagangan RI Disiul Eko Aprilianto Sudrajat, Direktur Bahan Pokok Strategis Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Robert J. Bintario, dan Kepala Subdirektorat Barang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan yang menjabat pada bulan September 2016 sampai dengan Januari 2018, yaitu Ibu Susi Herawati. Nah, Tom Limbong menilai kalau keterangan para saksi itu memperkuat argumen bahwa kebijakan importasi gula diperlukan dan tidak melanggar aturan apapun ya. Nah, jadi bisa dikatakan bukan hanya masyarakat, namun juga para anggota DPR, baik itu yang beroposisi dengan pemerintah ataupun dengan yang pro pemerintah, mereka menyatakan bahwa banyak sekali kejanggalan dan juga keganjilan di kasus Tom Lembong ini. Selain memang dari nilainya juga ya bisa dikatakan tidak sebanyak yang lainnya, yaitu sampai triliunan bahkan ratusan triliunan, namun di sini masih dalam angka miliaran ya. Bahkan yang semakin membuat ini aneh adalah tidak ada sama sekali aliran dana ataupun baik itu secara tunai ataupun mengalir melalui rekening yang diterima oleh Tom Lembong. Nah, jadi bisa dikatakan apa yang menjadi kesalahan yang diincar oleh kejaksaan ini adalah tentang kebijakan. Nah, bahkan Anies Baswedan beberapa hari yang lalu ya, di salah satu podcast mengatakan kalau memang hanya menyangkut masalah kebijakan, seharusnya ini tidak dibawa ke ranah pidana ya. Jadi memang bisa ya kalau memang ada kesalahan, ada tempatnya lah di situ. Nah, jadi ini menurut teman-teman semua, apakah memang ada keanehan di sini atau mungkin teman-teman sepakat dengan Kejaksaan Agung di mana kesalahan atau baik itu kesalahan yang mendapatkan keuntungan ataupun kesalahan mengenai kebijakan memang harus dipersidangkan dan dipertanggungjawabkan. Nah, silakan dituliskan di kolom komentar ya. Aden Pojak sampai di sini dulu. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.